Do not forget to subscribe and grow with us. Sekilas tentang kemerdekaan India. Awal mula Inggris berada di India yakni dalam bidang perdagangan yang dilakukan oleh EIC, English East India Company, pada tahun 1600. Badan Niaga EIC memiliki hak monopoli perdagangan di dunia timur termasuk India. Keberadaan Inggris menjadikan rakyat India tertindas alih-alih sebagai penyejahtera negara. Kekuasaan Inggris di India semakin kokoh dikarenakan keberhasilannya menumpas pemberontakan berdarah yang terjadi pada tahun 1857. Sejak itulah India merupakan kesatuan politik di bawah Pax Britannica. Berbagai urusan politik digerakkan oleh Inggris sehingga India tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap negaranya sendiri. Perjuangan rakyat India dalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris memang terpecah menjadi dua aliran politik, yaitu aliran kelompok nasionalis dan non-nasionalis. Kelompok nasionalis terdiri atas kelompok yang tergabung dalam Partai Kongres India yang mayoritas beragama Hindu. Sedangkan kelompok non-nasionalis terdiri atas tokoh-tokoh inteligensia Muslim dengan Liga Muslim. Gerakan nasionalis oleh Abdul Kalam Azad didukung oleh gerakan umat Hindu yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Dan non-nasionalis yang pro terhadap Barat turut memberikan peringatan kepada Inggris. Ali Jinnah berperan di dalamnya. Pada tahun 1908 Abdul Kalam Azad pergi ke Kairo dan Turki untuk menyusun rencana dimulainya gerakan kaum muslimin India dengan menerbitkan majalah Al-Hilal. Majalah tersebut terbit pada tahun 1912 dan tercetak sebanyak 26.000 eksemplar. Dalam majalah tersebut berisikan isu pan-Islam yang berguna untuk membangkitkan fanatis agama dan kesadaran politik di kalangan rakyat jelata. Azad merupakan tokoh berpengaruh di India, maka tak heran bila banyak rakyat Islam yang merasa terketuk untuk bersama-sama melawan penjajahan bangsa Barat. Akibatnya Inggris dengan cepat mengasingkan Azad dan membredel majalah Al-Hilal. Kepulangan Mahatma Gandhi dari Afrika ke India membawa angin segar bagi rakyat India. Hal ini dikarenakan Gandhi yang telah besar namanya di Afrika berkat satyagrahanya dan tersebar di dunia internasional menjadi pondasi awal di India sebagai harapan kemerdekaan India. Gandhi dianggap sebagai orang yang suci oleh masyarakat Hindu, maka secara langsung banyak pengikut yang berdatangan. Jalur yang ditempuh oleh Gandhi adalah perjuangan tanpa kekerasan. Meskipun dulu cara ini dipandang naif karena tanpa kekerasan bukan namanya perjuangan melawan penjajah. Perjuangan Gandhi adalah dengan jalan berpuasa, di mana ia mengatakan tidak akan menyentuh makanan hingga hak-hak pekerja pabrik Ahmedabad terpenuhi.
Perjuangan awal ini membuahkan hasil dan diterapkan kembali di Jeddah dengan menggandeng massa. Kondisi seperti ini menimbulkan respon dari dunia luar termasuk Inggris. Inggris menyikapi tegas India dengan cara menahan dan membunuh beberapa orang yang tergabung dalam puasa. Strategi Satyaraha yang mulai diterapkan di India malah berakibat pada banyaknya korban jiwa akibat tembakan dari pemerintah Inggris untuk menghentikan gerakan tersebut. Gandhi beserta pengikutnya berjalan jauh ke pelosok India guna bersosialisasi dan kampanye terhadap masyarakat pelosok mengenai gagasan pemberontakan dengan cara berdikari. Namun tindakan ini dianggap oleh Inggris sebagai ancaman stabilitas politik, hingga akhirnya Gandhi ditangkap dan dipenjara. Publik internasional mulai mendesak Inggris untuk meninggalkan India. Dampak dari kekejaman Inggris di India menjadi sorotan dunia. Kemudian dalam Perang Dunia II Inggris semakin dilema karena terus-terusan mendapat tekanan untuk memerdekakan India. Termasuk Presiden masa Perang Amerika Franklin Roosevelt yang mendesak Winston Churchill pihak Inggris untuk menunjukkan simpatinya. Akhirnya Inggris menyerahkan kekuasaan kepada dua dewan konstitusi yaitu India dan Pakistan. Pada tanggal 14 Agustus terjadi pemisahan Pakistan dari India dan tanggal 15 Agustus tahun 1947 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan India.